Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Hotija NIM 19032110017 dari kelas penyuluhan pertanian B, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan memberikan suatu program penyuluhan guna memecahkan permasalahan dari komoditas padi yang menjadi potensi unggulan dari komoditas pertanian, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah, dan alternatif pemecahannya. Baik, selanjutnya potensi komoditas padi di Kabupaten Sumeneb. Komoditas yang akan dipilih pada pembuatan program penyuluhan pertanian yakni komoditas padi, di mana Sumeneb merupakan salah satu kabupaten di Madura yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha tani padi. Keberadaan tanaman padi di Kabupaten Sumeneb mampu menjadi komoditas primadona yang paling utama sebagai bahan baku pangan untuk kebutuhan energi. Semboyan, sebelum makan jika belum makan nasi, menjadi sebuah pertanda bahwa beras merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Gambaran umum di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura. Gambaran umum wilayah Kabupaten Sumeneb meliputi kondisi geografis, administratif, dan topografis. Yang pertama, geografis. Wilayah Kabupaten Sumeneb berada di ujung timur Pulau Madura. Wilayah Kabupaten Sumeneb terdiri dari daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumeneb memiliki 126 pulau yang tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni 48 pulau maupun tidak berpenghuni 78 pulau. Yang kedua ada administratif. Kabupaten Sumeneb termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumeneb terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa atau kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2093,47 km². Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Kota Sumeneb. Yang ketiga ada topografi. Kondisi topografi di Kabupaten Sumeneb dapat dilihat dari suatu kondisi objektif ketinggian dan kemiringan lahan. Kemiringan lahan ini merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi. Karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan. Kabupaten Sumeneb secara umum berada pada ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kemiringan terluas berikutnya berada pada level 30 sampai 60% dengan capaian luas sekitar 437,39 hektar atau setara 21,02%. Kawasan ini dijumpai berupa kawasan perbukitan. Sedangkan pada ketinggian lebih besar 60% berupa pergunungan yang hanya mencapai luasan sekitar 30,75 hektar atau 1,48%. Sehingga Kabupaten Sumeneb ini ternyata juga memiliki tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi dan juga curah hujan yang baik. Tujuan program penyuluhan. Tujuan umum program penyuluhan Kabupaten Sumeneb bertujuan untuk yang pertama menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yang kedua memberikan panduan bagi penyuluhan pertanian di Kabupaten Sumeneb dalam menyusun rencana kerja tahunan kegiatan penyuluhan, yang ketiga menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum tahun berikutnya, yang keempat sebagai acuan para penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan di lapangan dengan memperhatikan aspek yang pertama ada tingkat pengetahuan,
Sikap dan keterampilan para pelaku utama dan pelaku usaha menjadi pelaku agribisnis. Yang kedua, ketersediaan teknologi sarana dan prasarana serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, ada tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap penyuluh pertanian. Yang keempat, situasi lingkungan fisik, sosial dan budaya yang ada. Dan kelima, lokasi biaya. Nah, baik, selanjutnya permasalahan. Yang pertama, kurangnya ilmu pengetahuan akan berusaha tani padi. Di Kabupaten Sumeneb, para petani masih minim terhadap pendidikan, sehingga untuk berusaha tani saja masih kurang. Mereka belum sepenuhnya mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan mengenai usaha tani yang baik dan benar. Yang kedua, kelangkaan pupuk. Masalah pupuk menjadi semakin kompleks manakala terjadi ketimpangan antara jumlah stok yang tersedia dengan kebutuhan pupuk yang semakin meningkat. Yang ketiga, serangan hama dan penyakit. Biasanya serangan hama dan penyakit terjadi di Kabupaten Sumeneb pada saat perubahan iklim. Gejala serangan hama dan penyakit penting seperti tikus dan keong emas. Hal tersebut harus diwaspadai agar dapat dilakukan pengendalian secara tepat sehingga tidak menimbulkan kerusakan berat dan bahkan kehilangan hasil panen. Yang keempat, kurangnya pengairan dalam berusaha tani padi. Di Kabupaten Sumeneb, pengairan masih kurang. Biasanya sebagian besar petani melakukan pengairan masih kesulitan terhadap minimnya bendungan air dan sarana lainnya, sehingga petani cukup kesulitan dalam melakukan pengairan. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Yang pertama, sebagian besar para petani di Kabupaten Sumeneb belum sepenuhnya melakukan kegiatan edukasi di bidang pelatihan dan pendidikan pertanian oleh penyuluh. Mereka melakukan kegiatan usaha tani padi hanya karena tertarik dengan apa yang sudah dilakukan para tetangga dan petani lain yang sudah sukses berusaha tani padi. Namun, sebagian sudah aktif mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan keterampilan usaha tani padi. Penyuluhan terbukti berpengaruh terhadap pendapatan petani, sehingga perlu penambahan intensitas penyuluhan pada setiap petani. Dapat diprediksi bahwa apabila aktif dalam penyuluhan, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb sangat perlu untuk menambah intensitas penyuluhan pertanian dan menambah waktu lebih intensif untuk penyuluhan terhadap petani. Nah, yang kedua, dalam permasalahan kelangkaan pupuk, perlu adanya pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan atau tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk. Yang kedua, pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Sampah organik ini yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk. Dan jangan lupa bahwa wadah harus memiliki penutup agar pupuk yang akan dibuat tidak terkontaminasi. Yang keempat, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah terisi sampah organik. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Yang kelima, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Yang keenam, masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Yang ketujuh, pastikan sampah disimpan secara merata, sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Yang kedelapan, masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Yang kesembilan, tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Yang kesepuluh, saat membuat pupuk kompos di rumah, pastikan wadah membuat pupuk tidak terkontaminasi oleh air hujan, hewan, dan terkena paparan sinar matahari. Lalu cara pembuatan pupuk kompos dari kotoran hewan. Yang pertama, buat media pengolahan pupuk yang tepat dan sesuai. Kedua, letakkan media pupuk ini di tempat yang aman dari paparan cahaya matahari langsung serta air hujan. Yang ketiga, siapkan cairan dekomposer. Yang keempat, selanjutnya olah kotoran hewan serta arang sekam hingga bercampur secara merata. Yang kelima, tambahkan larutan dekomposer ke dalam olahan kotoran binatang.
Yang keenam, campurkan bahan lainnya seperti jerami, dedak, dedaunan, serta bubuk gergaji. Yang ketujuh, setelah itu tambahkan lagi cairan dekomposer secukupnya. Setelah selesai, tutup rapat bahan kompos dengan jerami atau karung goni selama 24 jam. Yang kesembilan, di hari berikutnya ratakan kembali adukan pupuk dan biarkan kembali untuk 24 jam ke depan. Ke-10, di hari ketiga, periksa hasil campuran pupuk kotoran. Jika masih terasa panas di tangan, bisa mendiamkannya kembali selama 24 jam ke depan. Di hari berikutnya, cek kembali pupuk kotoran hewan tersebut untuk memastikan apakah telah siap digunakan atau belum. Ke-12, pupuk kompos kotoran hewan yang sudah siap bisa digunakan, tidak akan terasa panas di tangan. Nah, yang ketiga, ada solusi untuk mendapatkan hasil yang maksimum produksi padi, maka perlu dilakukan pengendalian hama penyakit yang akan menyerangnya. Berikut cara mengendalikannya. Yang pertama, pengendalian tikus didasarkan pada ekosistem dan ekologi jenis tikus, maka dilakukan secara dini dan intensif, serta terus-menerus menggunakan pengendalian tikus yang sesuai dan tepat waktu. Sebaiknya pelaksanaan dan pengendalian dilakukan pada awal tanam supaya jumlah atau populasi tikus dapat ditekan menjadi serendah mungkin. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan pola tanam yang teratur dan waktu tanam yang serempak untuk status hamparan sawah atau tidak lebih dari 2 minggu, sehingga perkembangan tikus tidak berkesinambungan. Yang kedua, periode berak atau pengolahan tanah dilakukan gropyokan massal atau berburu tikus oleh semua kelompok tani yang ada dalam hamparan itu secara serempak, sehingga dilakukan pembongkaran sarang tikus yang berada di areal persawahan itu ataupun di lahan kosong yang berdekatan dengan areal persawahan. Yang ketiga, periode persemaian dilakukan pada daerah endemik tikus dengan jalan melindungi persemaian membuat pagar plastik. Misalnya ukuran 10 x 10 meter atau 15 x 15 meter, tergantung kondisi daerah setempat. Yang keempat, periode vegetatif, yaitu menghindarkan gulma yang dapat dijadikan sebagai sarang tikus. Yang kelima, periode padi generatif, yaitu melakukan fumigasi asap belerang pada setiap sarang aktif tikus dan pemisahan gulma secara kontinu sehingga tikus tidak dapat berkembang. Nah, berikutnya pengendalian keong mas yang paling utama, yakni mencegah introduksi keong mas pada areal baru pertanaman padi. Jika keong mas masuk ke dalam areal persawahan yang ditanami padi atau areal sawah baru, maka keong akan berkembang dengan cepat, terutama pada lahan yang tergenang air dan akan sukar dikendalikan. Untuk mengendalikan keong mas, sebaiknya dilakukan dengan berbagai cara pengendalian terpadu. Walaupun tanaman sudah berumur lebih 30 hari atau tanaman sudah besar, tetapi pengendalian keong mas tetap dilakukan. Karena untuk mencegah serangan pertanaman musim berikutnya juga berfungsi menghindari serangan di sekitar sawah yang berdekatan. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menekan pertumbuhan dan perkembangbiakan keong mas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, di persemaian mengambil keong mas dan dimusnahkannya. Yang kedua, di persemaian menyebar benih lebih cepat untuk sulaman. Yang ketiga, di persemaian membersihkan saluran air dari tanaman seperti kangkung yang cocok bagi pengembangbiakan keong mas. Yang keempat, melakukan pemupukan P dan K sebelum tanam sehingga pertumbuhan padi lebih cepat. Yang kelima, melakukan penanaman bibit yang agak tua dan jumlah bibit lebih banyak ditanam. Yang keenam, melakukan pengeringan sawah sampai 7 hari setelah tanam sehingga proses perkembangbiakan keong mas terhambat. Yang ketujuh, bila terlihat keong mas di areal pertanaman padi, diambil dan dimusnahkan sehingga tidak dapat berkembang. Kedelapan, lakukan pemasangan saringan pada saluran masuk air sehingga keong mas atau siput tidak masuk ke dalam areal persawahan. Kesembilan, melakukan pengumpanan dengan umpan daun talas dan pepaya sehingga keong mas akan mengumpul ke daun itu sehingga dapat dilakukan pemusnahan. Ke-10, lakukan pemasangan ajir sehingga siput bertelur pada ajir sehingga telurnya langsung dimusnahkan.
Ke-11, bila terlihat telur siput ada pada pertanaman padi langsung diambil dan dimusnahkan. Ke-12, bila melakukan aplikasi pestisida anorganik atau nabati seperti seponin dan rerak sebanyak 20 sampai 25 kg per hektar yang diaplikasikan sebelum tanam, upayakan mengaplikasikannya sehemat dan seefisien mungkin. Nah, yang berikutnya yakni solusi dari kurangnya pengairan dalam berusaha tani padi. Air memiliki peranan sangat penting dalam berusaha tani, terutama bagi usaha tani padi sawah. Tanaman padi merupakan tanaman yang sangat banyak membutuhkan air, khususnya pada saat tumbuh tanaman harus selalu tergenang air. Agar produktivitas padi cukup baik dan efektif dalam satuan luas lahan, maka dibutuhkan suplai air yang cukup melalui irigasi. Oleh karena itu, untuk menunjang ketersediaan air bagi usaha tani padi haruslah dilakukan pengelolaan air secara kontinu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga menjamin tanaman padi tidak mengalami kekurangan air yang berakibat akan menurunkan hasil produksi. Pembangunan bendungan beserta sarana-sarana pelengkapnya, jaringan atau salurannya dimaksudkan untuk kelancaran penyaluran air ke lahan secara lancar dan teratur dan dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan dengan air pengairan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan air yang baik yang meliputi semua rangkaian kegiatan yang terus-menerus secara terpadu yang dilakukan pada jaringan pengairan sejak kegiatan pengambilan dilanjutkan oleh pengaturan, pengukuran, penyaluran, pembagian, pemberian air pengairan yang aman sampai kepada pemakai air sampai di tingkat usaha tani secara tepat waktu sehingga perkembangan tanaman yang dibudidayakan proses produksinya dapat terjamin. Yang pertama ada pembagian air pengairan. Pembagian air pengairan yakni mengalirkan air pengairan ke saluran-saluran primer sekunder sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya ada dalam pengawasan dinas terkait. Sedangkan pemberian air pengairan yakni penyaluran air pengairan dari jalur utama ke saluran tersier dalam petak tersier dan selanjutnya memberikan air ke petak-petak sawah. Di tingkat ini yang berperan adalah petugas desa terdiri atas hulu-hulu atau pembantu hulu-hulu sebagai pelaksana teknis dalam hal pengaturan air pengairan di pedesaan. Dalam hal pengelolaan, pembagian dan pemberian air pengairan harus diperhatikan dan ditetapkan agar satu sama lainnya sesuai dengan aspek-aspek teknis pengairan irigasi di Indonesia. Kebutuhan air untuk tanaman padi sawah mencakup perhitungan air yang masuk dan keluar dari lahan sawah. Air di petakan sawah dapat bertambah karena turun hujan, sengaja diairi dari saluran irigasi dan perembasan dari sawah yang letaknya lebih tinggi. Pada pertanaman padi terdapat 3 fase pertumbuhan yakni fase vegetatif 0-60 hari, fase generatif 60-90 hari, dan fase pemasakan 90-120 hari. Pada lahan sawah, kehilangan air dapat terjadi melalui evaporasi, transpirasi, dan perlokasi dan sangat bervariasi. Kehilangan air pada lahan sawah beririgasi bervariasi antara 5,6 sampai 20,4 mm per hari. Variasi kehilangan air yang paling sering diamati berkisar antara 6 sampai 10 mm per hari. Dengan demikian, rata-rata jumlah air yang membutuhkan untuk memproduksi padi yang optimal adalah 180 sampai 300 mm per bulan. Dalam satu periode tanam bawah, kebutuhan untuk seluruh operasional pengelolaan sawah beririgasi atau pembibitan, persiapan lahan, dan beririgasi adalah 1240 mm. Nah baik, program penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dukungan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mencapai pembangunan pertanian yang baik di Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.